Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan saya Umi Hani, perwakilan dari kelompok 1 kelas PAI A1 yang beranggotakan Binti Risalatus Salafiyah dengan NIM T 2019-1003, Medina Hilmi Putri dengan NIM T 2019-1008, dan saya sendiri Umi Hani dengan NIM T 2019-1050 pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pembimbing Dr. Imron Fauzi MPDI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI A1 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di kesempatan kali ini kelompok kami akan mereview jurnal yang berjudul Implementation of Cooperative Learning Strategy in Islamic Religious Education. Nama penulis Badruzzaman, nama jurnal International Journal of Education and Curriculum Application, dengan volume jurnal volume 2 nomor 3 halaman 91 sampai 97 tahun 2020. Langsung saja kita review jurnalnya. Latar belakang masalah. Dalam perkembangannya, pendekatan strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PAI, khususnya di lembaga pendidikan formal, hanya bersifat operasional dan teknis, sehingga materi pembelajaran PAI mengalami evolusi atau penyampaian materi PAI menjadi statis dan monoton. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam mengembangkan interaksi yang baik untuk menghindari pelanggaran dan kesalahpahaman yang dapat memicu masalah. Guru memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa agar mau bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah dapat diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PAI, di mana tujuan penerapan strategi pembelajaran kooperatif memiliki 3 tujuan penting, yaitu tujuan pertama, pembelajaran kooperatif dimaksudkan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam tugas akademik yang penting, bisa disingkat dengan prestasi akademik. Tujuan kedua adalah toleransi dan lebih luas penerimaan orang-orang dari ras, budaya, kelas sosial, atau kemampuan yang berbeda, yang bisa disebut dengan toleransi dan penerimaan keragaman. Tujuan ketiga adalah untuk mengajarkan keterampilan kolaborasi dengan siswa, yang bisa disebut dengan pengembangan keterampilan sosial. Subjek dan objek penelitian. Pembelajaran atau siswa PAI sebagai subjek, sedangkan buku, jurnal, artikel pendukung, dan yang lain sebagai objek utama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis literatur review, di mana tujuannya adalah untuk menemukan dan menyimpulkan model, metode, dan teknik penerapan pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PAI. Hasil penelitian. Penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran PAI dilakukan dengan membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 siswa dalam kelompoknya. Langkah-langkah aplikasi menurut Arets dan Herawati ada 6 tahap utama dalam pembelajaran menggunakan kooperatif. Nah, langkah-langkah penerapan strategi kooperatif learning. Fase perilaku guru. Fase pertama, menyampaikan tujuan siswa dan motivasi. Fase kedua, menyampaikan informasi. Fase ketiga, mengorganisir siswa dalam kelompok kooperatif. Fase keempat, membimbing kelompok kerja dan belajar. Fase kelima, evaluasi. Dan fase keenam, memberikan apresiasi. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan penelitian, landasan teori yang digunakan sangat lengkap dan cukup sesuai dengan variabel yang dikaji dalam penelitian. Landasan teori yang dicantumkan dikutip dari berbagai pendapat para ahli yang cukup beragam. Data yang disajikan dari awal sampai akhir penelitian cukup jelas dan sistematis. Strategi pembelajaran yang diangkat dalam penelitian sangat cocok dibahas karena mengutamakan aspek kerjasama dan menghargai dalam kegiatan pembelajaran.
Adapun kekurangan dari penelitian, dalam abstrak tidak dicantumkan metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian latar belakang atau pendahuluan, belum dicantumkan secara tajam dan tidak begitu menarik. Metode yang digunakan dalam penelitian sebatas literatur review. Objek penelitian hanya fokus pada literatur, tidak disertai kejadian sebenarnya. Penulis juga tidak menjelaskan alasan pemilihan subjek dan objek pada penelitian. Diskusi atau rekomendasi. Penelitian dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan strategi pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran PAI sehingga dapat memudahkan guru dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mengingat bahwa strategi pembelajaran kooperatif sangat efektif digunakan dalam pembelajaran PAI yang mempunyai andil besar dalam membentuk karakter siswa. Penelitian dalam jurnal menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur interview di mana literaturlah yang menjadi subjek utama. Namun alangkah baiknya jika penelitian dilakukan dengan jenis observasi agar dapat mengetahui secara langsung pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran PAI. Itulah review jurnal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.